Berikut kita ikuti info sepekan. Sebanyak 5 kepala desa diperiksa Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Satreskrim Polres Sumeneb berhasil ungkap kasus tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap seorang anak di Kabupaten Sumeneb. Sejumlah desa yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Sampang mulai menerima dropping air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 8 September 2024 bersama saya, Fanulia. Hasil pemanggilan dan klarifikasi Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bangkalan terhadap panitia pemungutan suara BPS yang ikut deklarasi dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati sesuai temuan dari Bawaslu, keputusannya menunggu hasil rapat pleno. Divisi Parmas, Sosdiklik dan SDM KPU Bangkalan Komarudin mengatakan, sesuai temuan dan rekomendasi dari Bawaslu, pihaknya mengaku sudah melakukan pemanggilan dan klarifikasi kepada PPS serta sekretariat yang berjumlah 4 orang, yaitu Ketua PPS dan anggotanya Desa Blega, Olo Kecamatan Blega, 2 orang dari sekretariat PPS Desa Pangeran Kedungan, Kecamatan Blega. Kita juga sudah melihat bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu. Sembari kita juga mencari informasi di internal kita apa yang terjadi. Terus untuk keputusannya kita masih nunggu pleno. Komar menjelaskan hasil pemanggilan keempat terduga pelanggaran kode etik melakukan pembelaan dan menyatakan kehadirannya setelah acara deklarasi selesai dan undangan yang diterima bukan dukungan kepada bakal calon, melainkan acara istighosah. Sebanyak 5 kepala desa diperiksa Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Mereka adalah Kades Lesong Dayak, Ponjantan Timur, Bicorong Sana Tengah, dan Dempo Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Umbara Tirta Firdaus menjelaskan, pemeriksaan itu berdasarkan video 5 Kades tersebut yang hadir dalam proses pendaftaran salah satu bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati setempat. Insaf. Sementara itu, kuasa hukum kelima Kades Sabto Wahyono menyampaikan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung kurang lebih 2 jam. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sampang mengawasi verifikasi administrasi bakal pasangan calon Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Sampang. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sampang, Morsidi Ali Sahbana menyampaikan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pencalonan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menjamin transparansi dan akurasi data berkas dari Bapaslon. Morsidi menambahkan berkas pencalonan dinyatakan sudah benar dan lengkap, namun ada perbaikan, salah satunya belum menyetorkan fotokopi ijazah legalisir. Morsidi juga mengatakan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan dan memastikan bahwa semua data yang masuk adalah valid dan sah.
Satreskrim Polres Sumeneb berhasil ungkap kasus tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap seorang anak di Kabupaten Sumeneb. Pelaku asusila jelas Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti berinisial J, 41 tahun, merupakan kepala sekolah dasar di Kabupaten Sumeneb. J ditangkap di rumahnya di Kecamatan Kaliangan. Kasus tersebut terungkap setelah ayah kandung dari T melapor peristiwa asusila tersebut ke Polres setempat. Mendapatkan laporan itu, anggota Resmob Satreskrim Polres Sumeneb langsung melakukan penangkapan. Setelah diintegrasi, J mengakui perbuatannya dengan modus mensucikan diri. Kemudian yang membuat janggal adalah keterlibatan ibu kandung dari T, yakni berinisial E dalam kasus asusila tersebut. Terungkap dalam penyelidikan bahwa E yang mengantarkan T untuk ditiduri oleh J. E menyuruh T untuk langsung masuk ke dalam rumahnya dan menjalankan ritual di rumah tersangka yaitu AC. Korban E langsung masuk ke dalam rumah tersangka. AC melihat sudah di dalam rumahnya, setelah itu T disuruh masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh AC. Sedangkan E menunggu di depan rumahnya. Pada saat di kamar tersangka, AC menyuruh membuka rok. AC menyetubuhi dan mencabuli korban T. Setelah selesai langsung keluar dan tersangka AC mengikuti, kemudian memberikan uang sebesar Rp200.000. Dari hasil penyelidikan sudah terjadi 5 kali. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Satreskrim Polres Sumeneb juga melakukan penahanan terhadap E yang merupakan ibu dari Dahlia, 13 tahun, nama samaran korban asusila yang dilakukan J, 41 tahun. Pemerintah Kabupaten Bangkalan berkomitmen untuk mencarikan solusi masalah tetesan air garam yang sering menyebabkan kecelakaan di Jalan Raya Galis Bangkalan. Terkini, tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dishub, Satlantas, Polres Bangkalan, Muspika Galis dan Blega, Kominfo, serta Pudam melakukan operasi penyemprotan di sepanjang jalan nasional mulai dari Blega hingga Galis, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Galis. Kapolsek Galis Bangkalan Ibtu Ahmad Afandi mengatakan, dalam operasi tim gabungan menemukan satu armada truk pengangkut garam yang tidak memenuhi standar operasional prosedur SOP. Truk tersebut kemudian digiring ke Mapolsek Galis untuk ditindaklanjuti. PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto mengkonfirmasi telah melakukan kunjungan kerja ke pabrik rokok PT 3 Putra Sakera yang terletak di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto menyampaikan apresiasi atas kontribusi PT 3 Putra Sakera terhadap perekonomian Kabupaten Sampang, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Sejumlah desa yang terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Sampang mulai menerima dropping air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang, Chandra Romadani Amin mengatakan, distribusi air bersih terus berjalan meski menggunakan dana talangan.
Sejumlah desa mengalami kering kritis menjadi prioritas utama dalam distribusi ini dan disebutkan ada 6 kecamatan sudah menerima pasokan air dengan prioritas untuk desa yang mengalami kekeringan kritis meliputi Kecamatan Banyuates, Robatal, Kedungdung, Sampang, Pengarengan, dan Srese. Kabupaten Sampang mengonfirmasi telah melakukan peninjauan sistem penyediaan air minum spam sumber payung di Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang. Menurut PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto bahwa sistem pompa PDAM yang saat ini beroperasi menghadapi kendala pada jaringan pipanisasi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Saat ini sumber payung memiliki potensi besar hingga 160 liter per detik, namun hanya sekitar 50 liter per detik yang bisa dialirkan efektif karena adanya kebocoran. Nah, memang kalau dilihat ada kendala. Kendalanya di pipanisasi, nanti akan ada kajian juga. Kemudian mau timbangkan apa permasalahan yang kemudian terjadi. Kalau dilihat dari sumbernya, potensinya di sini itu 160 liter per detik. Artinya itu sekarang dialirkan saja 50 aja masih bocor-bocor kan gitu kan. Oleh karena itu pihaknya akan melakukan kajian mendalam serta safari door to door ke Balai Besar Wilayah Sungai BPWS, pemerintah provinsi, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kemen PUPR untuk mencari solusi yang tepat. Memasuki puncak musim kemarau, anggaran untuk melakukan dropping air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan yang melekat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 hanya teranggarkan Rp40 juta dan saat ini sudah habis. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangkalan Geger Heri Susianto mengatakan anggaran dropping air bersih sudah habis sejak pertengahan bulan Agustus lalu. Untuk terus memenuhi kebutuhan air bersih ke daerah terdampak kekeringan sesuai data yang masuk dari masing-masing kecamatan, setiap hari tetap melakukan dropping dengan cara menghutang ke PDAM 1 tangki kali kirim Rp400.000. Tetap menjalankan tugas untuk dropping air sesuai dengan permintaan data-data yang masuk dari kecamatan. Sempurna tugas berani hutang ke PDAM. Saya itu berpikir begini, kalau sama PDAM, teruslah pokoknya ketemu nanti hitung-hitungan itu. Yang penting masyarakat itu semestinya tahu bahwa air itu ada, masyarakat nggak menjerit. Menurut Geger, saat ini pihak yang tengah mengajukan anggaran ke BPBD Provinsi, sementara daerah yang terdampak kekeringan sebanyak 70 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Gerakan penanaman 24.000 mangrove di pantai Damar Wulan Ain Sare, Sampang diharapkan bukan hanya sekedar seremonial, tetapi dipastikan ada upaya merawat dan secara terus-menerus atau berkelanjutan sebagai upaya melestarikan lingkungan. Hal ini diungkapkan Ketua FPRB Sampang Muhammad Hasan Jelani
saat ditemui oleh RRI. Terlebih, kata Mama, sapaan akrabnya, beragam tanaman yang tumbuh subur memiliki banyak manfaat selain sebagai melindungi dari abrasi, penghasil oksigen, serta penyerap CO2. Untuk itu pihaknya mengajak semua elemen untuk saling bersinergi dalam merawat ribuan bibit tersebut. Sekian info sepekan edisi 8 September 2024, naskah dan narator Familia, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.